warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 Statistika A 2021 dengan saya sendiri Dwi Putri Junior Adam dengan NIM 41342109 bersama dengan rekan saya Trieki Nur Fadilah Harun dengan NIM 4134211016. Kali ini kami akan membahas tentang tren perkembangan statistika di abad 21. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Laode Nasar yang telah memberikan kami tugas ini yang sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita mulai dari awal perkembangan. Carl Pearson, Fisher, Neyman, dan Wald itu selama setengah abad telah meletakkan dasar statistika yang berbasis matematika, sehingga beberapa penelitian dan pembelajaran statistika di perguruan tinggi itu umumnya didasarkan pada beberapa pedoman atau dasar yang ditemukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Kemudian penggunaan statistika secara luas itu terkadang timbul kontroversi di antara para ahli tentang pemilihan model data, penggunaan prior probability, dan interpretasi hasil. Hasil analisis terhadap data yang sama dengan lain, itu konsultan statistika dimungkinkan terjadi perbedaan kesimpulan. Sebelumnya, statistika induktif ini dapat dipakai untuk menangani masalah di mana perolehan data dirasakan perlu efisiensi atau perlu biaya mahal, sehingga umumnya dapat diatasi dengan analisis dengan sampel-sampel ukuran kecil. Kemudian kita masuk pada era milenium. Menurut C.R. Rao, statistika yang berdasarkan pada model-model probabilistik itu tidak mencukupi, sehingga metode-metode yang akan muncul diarahkan untuk menjawab tantangan zaman yang diberi nama data mining. Istilah data mining yaitu penambangan data, menurut Nasution tahun 2002, berasal dari para ahli ilmu komputer yang dalam sehari-harinya itu bekerja dalam dunia kecerdasan buatan. Lalu menurut David M. Rock itu dari University of California, metode data mining ini mempunyai dua prinsip dasar yaitu data cleaning dan data segmentation. Data cleaning untuk mendeteksi data pencilan, sedangkan data segmentation untuk pengelompokan data sehingga akan diketahui pola dari data tersebut. Untuk definisinya, data mining ini adalah suatu proses pengurukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining ini seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Kemudian kita masuk pada fungsi dari data mining. Fungsi data mining ini ada 7. Yang pertama, deskriptif. Untuk deskriptif sendiri ini untuk menemukan pola dari karakteristik data tersebut. Apabila terdapat pola yang repetitif dan memiliki nilai, artinya karakteristik dari data tersebut bisa kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah prediktif. Suatu proses yang nantinya akan menguak pola khusus dari sebuah data. Nah, prediktif ini juga digunakan untuk memperkirakan suatu variabel khusus yang tak ada di dalam sebuah data. Lalu ada forecasting. Untuk memperoleh gambaran mengenai nilai suatu data di masa yang akan datang, forecasting ini yaitu sebuah peramalan. Contohnya itu penerapan forecasting dalam data terkait peramalan jumlah permintaan terhadap seasonal produk pada musim tertentu. Kemudian ada sequencing. Nah, untuk sequencing ini itu mengidentifikasi tiap hubungan yang berbeda pada periode waktu tertentu. Contohnya adalah data pelanggan yang melakukan repeat purchase suatu produk tertentu secara berulang dalam customer life cycle. Kemudian environment, yang merupakan proses mengidentifikasi kelompok dari produk ataupun barang yang memiliki karakteristik khusus. Lalu ada association. Itu proses mengidentifikasi relasi atau hubungan dari setiap data, baik data dari masa lalu maupun pada saat ini. Dan yang terakhir, yaitu sequencing. Itu menyimpulkan beberapa definisi karakteristik pada suatu grup atau kelompok data. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke market analysis dan manajemen. Dalam sektor pemasaran, biasanya data mining ini digunakan untuk pemasaran target, manajemen hubungan pelanggaran atau CRM, analisis pasar, cross-selling, dan segmentasi pasar. Nah, untuk definisinya, target pemasaran ini misalnya menemukan kelompok pelanggan atau model yang memiliki karakteristik yang sama, seperti minat, tingkat pendapatan, kebiasaan belanja, dan lain-lain.
atau menentukan pola pembelian pelanggan dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu analisis lalu lintas pasar, yaitu menemukan hubungan antar produk penjualan dan prediksi berdasarkan asosiasi tersebut. Yang ketiga yaitu profiling pelanggan, yaitu jenis pelanggan apa yang membeli produk apa, atau pengelompokan atau klasifikasi. Dan yang keempat yaitu analisis kebutuhan pelanggan, misalnya identifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan, memprediksi faktor apa yang akan menarik pelanggan baru, penyediaan informasi ringkasan, laporan ringkasan multidimensi, informasi ringkasan statistik atau kecenderungan, dan variasi pusat data. Selanjutnya ada corporate analysis dan risk management. Pada penerapan data mining dalam sektor perusahaan biasanya digunakan untuk prediksi retensi pelanggan, underwriting yang lebih baik, kontrol kualitas, dan analisis kompetitif. Perencanaan keuangan dan evaluasi aset, misalnya analisis dan prediksi arus kas, analisis klaim kontingensi untuk mengevaluasi aset, analisis cross-sectional dan time series, yaitu rasio keuangan, trend analisis, dan lain-lain. Yang kedua, planning perencanaan sumber daya, misalnya merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran. Yang ketiga yaitu persaingan, misalnya memantau pesaing dan arah pasar, mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan penetapan harga berbasis kelas prosedur, dan mengatur strategi penetapan harga di pasar yang sangat kompetitif. Yang ketiga ada fraud detection dan mining unusual patterns. Data mining ini juga berfungsi untuk mencari dan mendeteksi fraud pada sebuah sistem. Dengan menggunakan data mining, maka akan bisa melihat dari jutaan transaksi yang masuk, seperti pendekatan, clustering dan konstruksi model untuk penipuan, analisis outlier, aplikasi layanan kesehatan, retail, layanan kartu kredit, telkom, misalnya asuransi otomatis, pencucian uang, asuransi kesehatan, telekomunikasi, analisis pola yang menyimpang dari norma yang diharapkan, industri retail, dan lain-lain. Nah, pada abad ke-21 diperkirakan metode data mining ini merupakan metode yang akan banyak digunakan dalam berbagai bidang terapan. Pada metode data mining, spesifikasi permasalahan didasarkan pada bidang ilmunya, lebih diutamakan daripada pendugaan parameter sehingga masalah tersebut dapat diformulasikan dengan benar untuk memperoleh solusi yang tepat melalui eksplorasi data. Metode data mining ini akan banyak dikembangkan dan diteliti oleh para pakar statistika. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami tentang materi tren statistika pada abad ke-21. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.